sekarang Cynthia dan juga Pak Sito sekarang sudah ada di Sanggar Seno dan bertemu dengan Bu Agnes Widyasmoro selaku pimpinan dari kelompok Karawitan Warga Laras. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Mbak Cynthia. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol santai nih ya Pak Sito dan juga Bu Agnes mengenai kelompok Karawitan Warga Laras. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Agnes, bagaimana sih sejarah adanya kelompok dari Karawitan Warga Laras ini sendiri? Karena Yogyakarta ya Pak ya, kita tahu kota budaya semua ada di sini gitu, termasuk Karawitan. Kalau untuk Warga Laras sendiri, bagaimana sih sejarahnya gitu? Ya, baik Mbak Cynthia dan Pak Sito. Saya akan bercerita sedikit tentang bagaimana sejarahnya sampai Warga Laras ini terbentuk gitu ya Mbak ya. Jadi dulu Warga Laras ini sebenarnya sudah ada semenjak bapaknya almarhum Ki Seno Nugroho. Jadi semenjak Pak Parman itu sudah ada, dan embrionya dulu itu namanya Trimolutung. Itu kira-kira dari tahun 60-an itu sudah ada. Lalu kemudian beralih menjadi Warga Laras dinamai oleh Pak Parman pada waktu itu. Nah kemudian Pak Parman Mayang menggunakan Warga Laras, kelompok Warga Laras ya. Kemudian tahun 90 itu Pak Seno sudah mulai madeg sendiri, Mayang gitu. Kemudian dia membangun ulang Warga Laras karena kan sebelumnya Bapak sudah sedo ya. Bapak sedo waktu itu Mas Seno kira-kira umur usianya kelas 2 SMKI. Kelas 2 berarti SMKI sekitar 17 tahun ya, iya. kalau kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya mungkin 17 tahun. Nah ini anaknya, kalau ini anaknya 13 tahun sudah ditinggalkan bapaknya. Nah di usia itu kemudian melanjutkan studi sampai SMKI selesai tahun 90-an, kemudian membangun lagi Warga Laras dengan personel yang waktu itu kebanyakan teman-teman dari SMKI, teman-teman dari jadi kelompok yang seusia sepantaran. Kemudian ada beberapa senior yang dari Warga Laras yang lalu yang masih ikut aktif nabuh gitu ya. Nah dan itu kelompok itu yang sampai sekarang masih ada, meskipun ada bongkar pasang ya, personel itu pasti ada karena kan ada yang mungkin kondisi fisik yang sudah tidak kuat, kemudian diganti yang lebih muda, kemudian mungkin ada yang pindah tempat, kemudian diganti dan lain sebagainya, alasannya banyak. Tetapi ada yang dari awal start 90 sampai sekarang itu masih ikut Warga Laras, itu juga ada. Ada. Berarti dari tahun 60-an ya, itu sudah saat Pak Parman seperti itu sudah ada, dan sejak almarhum Seno juga sudah mulai berdiri sendiri gitu istilahnya ya, sudah mulai dalang sendiri dan ada grupnya hingga saat ini. Terus seiring dengan perkembangan waktu dari anggota-anggota kelompok ini ada upgrade nggak sih terbarunya kayak gitu? Apakah masih yang dulu dari tahun 90-an? Apakah ada penerus-penerusnya dari yang 90-an terus nurun kayak gitu? Ada nggak sih Bu? Personelnya ya Mbak ya? Kalau personelnya itu tadi itu Mbak, jadi ada yang dari tahun 90 awal dibentuk oleh Mas Seno almarhum sampai sekarang itu masih ikut. Jadi ada beberapa yang masih ikut, tetapi ada beberapa yang tadi itu regenerasi. Iya, regenerasi. Ya, ada yang regenerasi karena ada juga yang sudah lulus kuliah dari SMKI sampai kuliah, ikut terus lulus kuliah kemudian diterima kerja. Ya, kerja kemudian ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru, ada yang jadi perangkat desa dan lain sebagainya. Kemudian tidak bisa ikut terus di Warga Laras dan biasanya akan tergantikan dengan personel yang baru, digantikan personel yang baru. Kalau personel yang barunya itu rata-rata ada dari keluarga sendiri atau ambil dari yang lain kayak gitu, misalnya dari siswa-siswi dari SMKI atau yang lainnya kayak gitu? Biasanya nututi Mbak, nututi karena kalau yang masuk, kalau dulu waktu masih seusia gitu ya, maksudnya masih awal-awal 90, 95 mungkin masih anak-anak SMKI gitu masih, tapi setelah semakin kesini kan usianya sudah tidak lagi muda, jadi yang menggantikan juga biasanya usianya sudah matang, gitu, sudah matang, dan biasanya juga sudah memiliki pengalaman
ngerawit di beberapa kelompok. Jadi itu kemudian yang bergabung. Itu ya Bu Agnes, apa itu kan ada dinamika pasar yang menuntut adanya lagu ini. Kemudian tentunya Mas Seno juga berpikir, oh ini harus tambah pengendang jaipong ini. Oh ini harus ada drum, ada pemain ini ya. Dan itu juga tambahan ya, karena sekarang kan seiring dengan perkembangan zaman lebih modern gitu, jadi ditambah alat-alat musik yang modern juga. Nah itu juga menambah personil di situ juga ya, Bu. Tapi sebenarnya kalau alat-alat musik yang modern itu sejak awal itu sudah Mas Seno itu sudah melibatkan, bahkan sekarang ini malah mengurangi. Mengurangi. Jadi dulu kan ada keyboard, kemudian ada saksofon, ada trompet, kemudian ada instrumen-instrumen barat yang dimasukkan. Nah sekarang ini itu sudah tidak ada lagi. Jadi ya itu sudah lama Mbak, sudah lama. Jadi sudah berapa tahun terakhir ya, mungkin 5 tahun lebih lah, 5 tahun cukup lebih lama itu juga sudah ditinggalkan. Jadi karena kan Mas Seno sudah tidak pernah ada campur sari di pertunjukannya gitu ya. Kemudian yang diolah itu gending-gending lawas, gending-gending klasik ngaten. Jadi kalau saya boleh ikut saya menangkap Mas Seno itu ketika saya salah satu penggemar Mas Seno, jadi sangat sering nonton Mas Seno, baik ketika pertunjukan live maupun saya di rumah melihat YouTube. YouTube-nya kan sudah seupgrade. Jadi saya melihat itu memang Mas Seno itu membuat semacam keunikan yang ada di diri Mas Seno itu pertunjukannya. Jadi termasuk yang dihentikannya tadi Bu Agnes ketika mengurangi keyboard gitu. Dia ingin memanfaatkan bahwa gamelan Jawa itu bisa banyak berbuat. Dan ini adalah saya yakin ada salah satu strategi bagaimana mengenalkan kepada kaum muda gamelan itu tidak hanya yang bikin ngantuk saja. Kan ada orang yang berpendapat seperti itu, meskipun itu nggak benar gitu ya. Mindsetnya gitu ya. Mindsetnya kan mereka ngomongin, oh ini gamelan ngantuk, tetapi di tangannya Pak Seno enggak gitu. Garapan-garapannya yang sungguh luar biasa, yang biasa dimainkan dengan campur sari, dengan alat musik diatonis pun Mas Seno bisa mengemas. Dan bagusnya mengemas itu tidak terasa di situ ada pemaksaan musikal, ada pemaksaan musikal. Jadi fals itu hilang. Kemudian juga selektif ketika meskipun ada lagu yang populer di luar, tetapi kalau ini dimasukkan ke dalam gamelan, oh ini nggak bisa dipaksa, bagaimanapun nggak bisa. Mas Seno juga nggak memaksakan. Itu yang menjadi kelebihan, dan ini menjadi keunikannya dari almarhum Seno ya. Dan terbukti juga ya, anak-anak muda sekarang suka dengan performance dari Seno seperti itu, karena juga dicampur dengan sekarang media digital lewat YouTube, orang bebas mengaksesnya gitu. Setiap hari pun juga bisa nonton gitu kan saat ini. Nah, kalau karir dari Warga Laras ini sendiri dari tahun 60-an, lalu saat dibentuk oleh almarhum Seno di tahun 90-an hingga sekarang seperti apa? Kalau perjalanan karirnya ya Mbak ya, memang karena ini selalu berdampingan dengan Mas Seno ya, jadi naiknya juga kemudian juga beriringan dengan Mas Seno, karena ini satu kesatuan gitu. Jadi bagaimana Mas Seno itu menggembleng teman-teman di Warga Laras. Jadi kalau misalnya ada yang keluar masuk gitu, kebetulan ada beberapa personel yang harus keluar gitu ya, kemudian digantikan oleh yang baru. Nah pasti nanti akan ada penggemblengan lagi. Nah itu biasanya Mas Seno punya treatment. Nah biasanya yang gembleng karawitan selain Mas Seno itu juga Mas Joko Porong. Jadi itu Joko Porong itu kan dulu juga WL ya, dulu Warga Laras dari awal berdiri membangun Warga Laras sampai Mas Joko ini lulus kuliah S1, kemudian lulus S2, kemudian sekarang jadi dosen, kuliah S3, jadi memang sudah tidak aktif di Warga Laras lagi, tetapi dia aktif sebagai komposernya, jadi melatih garapan gendingnya, kemudian garapan-garapan yang baru, misalnya
budalan dan lain sebagainya. Dan juga performance-nya tidak hanya di Jogja, di beberapa wilayah Indonesia, tetapi juga sudah di luar negeri itu betul, itu betul, biasanya memang ada permintaan gitu, permintaan khusus dari sana atau ada semacam apa gitu, Bu? Itu biasanya ada permintaan. Jadi dulu misalnya di Argentina gitu ya, nah itu dari kedutaannya gitu. Jadi di sana ada program acara apa gitu ya, misalnya waktu itu Hari Wayang Dunia itu, kemudian Mas Seno terpilih untuk mewakili Indonesia ke ajang dunia gitu. Kemudian juga dulu pernah berkolaborasi dengan Mas Miroto Dance Company, tour di beberapa negara di Eropa, 9 negara Eropa kalau tidak salah. Nah itu juga, itu sepertinya kerjasama dengan organisasi seni gitu yang ada di sana gitu. Jadi kemudian didanai dan berangkat ke sana untuk melakukan misi budaya. Jadi macam-macam sih foundingnya, pendukung ininya gitu, pendukung yang nanggap gitu ya. Iya. Cara Jawanya sing nanggap gitu ya. Dan terbukti juga ya orang-orang luar tuh excited banget loh kalau udah lihat wayang juga. Karena memang pembawaannya dari almarhum Seno juga terkesannya nih, ceritanya nih dapat banget gitu ya, kalau bahasanya anak muda dapat banget, terus jalan ceritanya juga runtut, sehingga konteks wayang ini kalau dilihat jadi suntuk gitu-gitu, ternyata enggak, banyak diminati anak muda juga ya Pak Zito ya. Dan ada kelebihan begini yang dilakukan Mas Seno bersama dengan teman-teman warga Laras itu. Jadi wayangan itu kan ada beberapa gaya ya, ada gaya Sunda, ada gaya Surakarta, ada gaya Jogja, Banyumas, ada Jawa Timur gitu, ada Bali gitu. Banyak sekali lah. Mas Seno itu meramu bersama teman-teman warga Laras itu meramu antara gaya Yogyakarta kemudian gaya Surakarta. Oleh sebab itu beliau itu tidak hanya terkenal di kalangan seniman atau masyarakat pecinta wayang yang khusus ada di Jogja saja, ya sampai di Jawa Timur, kemudian di Surakarta. Dan yang hebat menurut saya, yang hebat itu ketika Mas Seno tampil di Solo misalkan seperti itu ya, tampil di Solo dia bisa mengemas Solo dan Jogja itu kemasannya menjadi cantik. Tidak semacam kalau tulisan itu seperti majalah dinding, tidak seperti itu ditempel-tempel gitu ya. Bisa karena saya pandangannya musikal ya, pandangannya itu bisa melebur gitu. Dan teman-teman warga Laras itu memainkan meskipun mereka asli kebanyakan dari Jogja ya, teman-teman Jogja, tetapi ketika memainkan Solo, ketika memainkan gaya Jawa Timuran gitu, tetap cantik gitu. Karena udah masuk naluri gitu kan ya. Dan itu saya yakin melalui proses yang panjang. Proses yang panjang dan ngempel ke rasa itu ya Pak. Kalau gemblengan itu juga termasuk salah satunya juga ya. Jadi teman-teman dari warga Laras pun juga udah ada dalam hati sanubarinya itu sudah masuk gitu ya. Nah baik, sepeninggalan dari almarhum Seno ini kan pastinya ada warga Laras, ada almarhum Seno seperti itu. Nah begitu Seno sudah wafat seperti itu, untuk warga Laras sendiri kegiatan-kegiatannya gitu seperti apa Bu? Sepeninggal Mas Seno ya, itu memang hantamannya cukup besar untuk kami gitu ya, untuk keluarga dan juga untuk keluarga besar warga Laras dan juga mungkin untuk para penggemarnya gitu. Tapi kami berusaha tetap eksis gitu dengan tidak ngelukro. Kemudian kami tetap melakukan aktivitas budaya berkesenian, dan salah satu yang tetap kami tawarkan ke masyarakat itu adalah cilimen, pentas cilimen yang sampai saat ini alhamdulillah masih diminati oleh masyarakat luas. Jadi masih diminati, masih bahkan masyarakat di dalam negeri dan di luar negeri. Jadi memang kemudian menjadi lebih
wayang ini menjadi lebih terbuka gitu. Jadi siapapun bisa menanggap, siapapun bisa menikmati. Jadi itu kemudian semangat teman-teman dari Warga Laras ini alhamdulillah juga pokoknya kita harus solid, kita harus bisa menjaga gitu, guys. Harus bisa menjaga. Jadi ya kami tetap mempertahankan produk yang bisa kami tawarkan ke masyarakat, sekaligus kami nguri-uri, kemudian tetap harus memiliki aktivitas supaya kelompok ini tidak kemudian bercerai-berai, tidak mati dalam tanda kutip gitu ya. Mas Seno meninggal, kemudian kelompoknya meninggal, tidak. Jadi tetap hidup, tetap berkesenian. Harus solid gitu ya. Pokoknya solid, bagaimanapun harus tetap melestarikan apa yang memang sudah diwariskan oleh almarhum Seno seperti itu. Satu lagi Mbak, jadi sepeninggal almarhum kemudian kita mencoba mengeksplorasi kemampuan teman-teman yang ada di Warga Laras. Jadi teman-teman di Warga Laras ini kan kumpulan tidak hanya pengrawit sebenarnya Pak, tetapi juga dalang. Jadi ada dalang yang juga ikut Mas Seno ini sudah cukup lama, tetapi ikutnya ngerawit. Tapi mereka juga menerima job di luar pementasan Warga Laras. Tetapi memang mungkin tidak sebanyak Mas Seno gitu ya. Nah, itu dalang-dalang di Warga Laras itu yang kemudian kita expose, kita explore untuk dijadikan pilihan. Kalau misalnya ada yang menanggap, boleh memilih dalang siapa yang akan membawakan lakonnya. Gitu. Dari anggota Warga Laras sendiri ya, yang memang sudah punya istilahnya ya jam terbangnya gitu untuk profesinya sebenarnya dalang gitu. Tapi ya tetap jadi pengrawat di sini gitu ya. Baik, Pak Sito, ini kan kita tahu Warga Laras ini juga salah satu yang menjadi motivasi juga anak-anak muda sekarang, termasuk anak-anak sekolah menengah kejuruan seperti itu, agar nantinya mereka pun juga bisa ikut serta gitu menjadi grup karawitan. Nah, kalau sekarang ini bagaimana sih anak-anak SMK terutama yang memang di seni karawitan untuk mereka bisa berlatih ataupun mereka juga bisa ikut serta dalam kelompok-kelompok seni karawitan yang ada di Yogyakarta tentunya ini? Iya. Begini Mbak, sebelumnya saya mau ini gojekan yang ada di luar, tetapi ini menarik buat saya. Jadi gojekannya gini, pengrawitnya Mas Seno itu adalah pengrawit yang sejahtera. Gojekannya seperti itu. Artinya seperti ini, bahwa di dalam pakliran itu Mas Seno itu selalu gojekan dengan pengrawitnya. Mbak Grace pasti juga besok bahwa kita bisa seperti ini karena kita adalah kompak. Saya bisa mendalang bagus karena yang di belakang saya, Warga Laras yang mengiringi saya itu adalah teman-teman yang bisa profesional saya ajak bekerja. Artinya hal ini harus dilihat dari teman-teman SMK yang besok produknya tentu mereka akan menjadi salah satunya adalah menjadi pengrawit. Kalau toh dipelajari menjadi lebih tinggi lagi, mereka akan menjadi komposer seperti yang Mas Joko Porong yang diceritakan Mbak Agnes tadi. Nah, saya melihat ini menjadi pilihan ya ketika kita diskusi di Warga Laras ini. Warga Laras itu mempunyai dua hal yang saya anggap penting dalam dinamika karawitan dan dinamika pedalangan. Yang pertama, bahwa Mas Seno itu tidak melulu klasik garapannya, tetapi garapannya bagaimana anak-anak muda itu menjadi cinta. Tetapi di sela-sela Mas Seno itu menggait teman-teman muda yang musiknya ler, yang bisa bergoyang dan sebagainya, dia selalu memasukkan yang klasik. Kehebatannya itu. Jadi tidak semata-mata tampilannya itu hanya yang ler-ler saja, tetapi klasik tetap dimasukkan. Misalnya seperti goro-goro itu sejak zaman dulu kala ada iringan khusus yang namanya ayak-ayak goro-goro cangkep. Mas Seno kadang memasukkan itu, kadang tidak. Kadang dipindah di jejer pertama, kadang dipindah di mana gitu. Jadi tanpa terasa teman-teman itu juga ke sana, ikut gitulah. Nah sekarang kita kaitkan dengan produk teman-teman SMK yang vokasi, yang sekarang ini ada link dan match. Artinya bahwa sekolah harus punya partner
ya partner Iduka. Iduka itu dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Jadi mereka harus match. Apa yang dilakukan pembelajaran yang ada di sekolah, itu harus ada yang dilakukan juga yang ada di luar. Kebalikannya, sekolah ketika menyusun kurikulum harus melihat yang ada di luar. Nah, ini saya pikir ini adalah menjadi gambaran paradigma ke depan yang bagus sekali, karena teman-teman SMKI, ya SMK dulu, sekarang namanya SMK, kalau dulu terkenalnya SMKI. Di SMKI Jogja ada 14 SMK karawitan yang ada di Indonesia. Itu harus melihat di Iduka. Nah, ini teman-teman Jogja, teman-teman Solo, Banyumas, Jawa Timur gitu ya. Itu bisa berkaca dengan keberadaan Mas Seno ini. Karena mereka harus ada dua. Tidak boleh kita bersikukuh bahwa yang adiluhung itu adalah yang klasik saja. Kalau kita bersikukuh gitu, lulusan kita akan menjadi, mohon maaf, tidak laku. Karena di dunia kerjanya mereka, ya, peminatnya tidak seperti itu. Tetapi di satu sisi mereka memang harus belajar yang itulah garapan-garapan, ya, garapan karawitan yang digarap, yang menjadi menarik, yang menjadi indah. Ini membutuhkan kreativitas. Artinya anak-anak SMK dituntut harus memiliki kreativitas, tetapi di satu sisi tetap harus belajar yang klasik. Karena yang laku di dua-duanya, di luar itu dua itu, kita tidak bisa hanya satu saja. Nah, jadi ketika kita ngobrol-ngobrol di sini, warga Laras, oh iya ya, ini yang kayaknya yang tepat untuk anak-anak bisa melihat bagaimana tampilan Mas Seno ketika ada di sana. Itu, Mbak. Oh, gitu. Kemudian kalau masalah, bisa nambah lagi ya? Iya, boleh. masalah manajemen yang dikelola di sini ini juga perlu diperhatikan. Jadi diperhatikan oleh pihak sekolah. Jadi kalau sekarang model pembelajarannya apa yang ada di Iduka, lakukanlah itu di sekolah. Ketika anak-anak lulus, anak-anak itu sudah siap dengan budaya yang ada di luar. Nah, Mas Seno itu mendidik teman-teman warga Laras itu mempunyai disiplin yang tinggi, baik itu disiplin dalam latihan, disiplin dalam pementasan, maupun disiplin ketika melakukan tabuhan, bermain. Saatnya saya bermain, saya harus bermain. Tidak boleh saatnya bermain saya ngantuk, itu tidak boleh. Karena itu pertunjukan semalam, tidak boleh. Dan ini dididik. Dan saya melihat ketika di pertunjukan itu, saya melihat fase orang ngantuk itu kan di sekitar jam 1 sampai jam 3. Itu. Tapi ketika di jam 1, jam 3 itu teman-teman itu, maaf, mukanya itu tetap masih seger. Gitu. Nah, caranya gimana? Kebetulan Mas Seno pandai meramu ya. Kebetulan pas goro-goro jadi lucu, teman-temannya nanggapi, dan seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan, bahwa kalau ketika Anda menjadi pengerai karawitan, ya kalian harus profesional, nggak boleh ngantuk. Itu satu. Kemudian yang kedua, suksesnya warga Laras bersama Mas Seno itu saya yakinnya tidak lepas dari bagaimana dia berproses latihan. Artinya sangat rajin, betul ya Bu Amin? Betul, Pak. Saya yakin sangat rajin, karena saya sering sekali menjadi juri ya, juri entah itu kreativitas karawitan dan sebagainya. Itu kan sering sekali akan kelihatan mana tampilan yang kurang latihan dan mana yang latihannya itu sudah cukup. Udah ketok banget gitu ya istilahnya. Nah, termasuk ini pertunjukan Mas Seno itu, meskipun mereka garapannya itu kadang gojekan, konteks gojekan, tapi gojekan itu, guyonan itu digarap. Gitu. Serius gitu ya? Iya, garapan guyonan yang musikal, tetapi tidak semata-mata spontan nanti ketika tampil gitu, enggak. Saya yakin enggak. Itu dikerjakan karena rapi, meskipun guyon tetap rapi gitu. Nah, itu dua hal yang harus dimengerti, harus yang perlu ditauladani oleh teman-teman SMK, tentunya jurusan karawitan dan jurusan pedalaman. Gitu. Ya, memang benar Mbak, untuk latihan itu dulu ya waktu almarhum masih gitu Pak. Jadi kan kadang-kadang kita ada garapan baru ya dari atau apa namanya, kita akan merefresh garapan yang selama ini sudah sekian
kali berpuluh kali dipentaskan begitu, biasanya ada jeda istirahat gitu ya Mbak. Ada misalnya pas puasa begini itu ada ini ya waktu untuk istirahat. Nah itu biasanya digembleng. Latihan 3 hari misalnya. Dan latihannya tidak hanya siang jam 1 sampai jam 5, tidak. Biasanya siang nanti 1 sampai 5 break maghrib, nanti lanjut lagi sampai malam jam 10. Dan itu beberapa hari digembleng begitu untuk satu garapan utuh gitu. Nah, biasanya memang latihannya Mas Seno cukup disiplin ya untuk latihan, untuk menggembleng teman-teman di Warga Laras ini, sehingga memang rosolnya sekarang jadi kliknya itu sudah jadi satu. Tidak hanya para kelompok yang ada di Warga Laras, tetapi mungkin teman-teman SMK yang datang gitu untuk belajar dan lihat secara langsung bagaimana prosesnya, juga secara nggak langsung kayak ikut digembleng gitu loh, bagaimana treatmentnya agar bisa menyatu dengan sesama pemain seperti itu, dan juga bagaimana ya tadi bagaimana di jam-jam riskan ini tidak serta-merta ya kelihatan ngantuk gitu, tetap fresh gitu ya. Jadi benar-benar diajarkan seperti itu ya Pak ya. Diajarkan supaya sadar ini adalah sebuah performance. Performance-nya itu bukan wayang saja, tetapi kamu juga performance gitu. Makanya kalau lihat tampilannya teman-teman Suarawati, presindennya itu pakaiannya mesti seragam, dibuat menarik. Ketika apa itu ada gojekan musikal gitu bisa serempak. Teman-teman yang ada di Karawitan juga gitu ya. Dan, bagaimana dia harus mampu merasakan bahwa profesi Anda itu di situ. Benar-benar. Yang menanamkan itu yang hebat. Harus tertanam juga di sini ya, gitu, yang benar-benar berarti memang apa istilahnya, teman-teman di sini dan juga yang memang datang ke sini untuk belajar gitu harus tahu bahwa senior yang udah ikut dari awal aja tetap semangatnya luar biasa gitu, benar-benar mengetrit yang baru-baru atau regenerasi dari yang sebelumnya ini, yang harus benar-benar semangat, apalagi kita-kita yang masih muda nih, yang benar-benar newbie ingin mencoba masuk dalam kelompok Karawitan gitu ya Bu ya. Baik, ini kan tadi sudah dibicarakan bahwa link and match-nya antara pendidikan di dunia seni Karawitan dan juga langsung masuk ke industri gitu kan. Ini benar-benar harus menyatu seperti itu. Harapannya ke depan nih Pak Sito dan juga Bu Agnes, agar nantinya dari pendidikan lewat seni Karawitan gitu, mata pelajaran seperti itu dari seni Karawitan dan juga industri yang ada di sini, agar benar-benar masuk gitu, benar-benar nge-match, agar anak-anak muda juga bisa ikut turut serta dalam kelompok seni Karawitan ya, mungkin bisa jadi generasi berikutnya dari Warga Laras ataupun di tempat-tempat lainnya, mereka juga bisa tetap semangat dan juga mungkin bisa nanti jadi dalang juga penerus-penerusnya gitu. Mungkin dari Pak Sito terlebih dahulu. Oh iya, jadi begini, sekarang kan ada tawaran bahwa kurikulum itu ada tiga hal ya. Jadi 3 hal, artinya kurikulum itu memang sudah dibuat dari Puskulbuk yang ada di Jakarta gitu ya, bersama dengan vokasi. Tetapi kurikulum itu bisa dikembangkan sesuai dengan sekolah masing-masing. Nah, ada 3 itu. Yang pertama, sekolah boleh menggunakan ansih yang ada dari Jakarta. Yang kedua, kolaborasi antara kebutuhan yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, yang tidak kalah menariknya, sekarang itu diperbolehkan kurikulum sekolah itu berdasarkan keadaan yang ada di luar, berdasarkan IDUKA gitu. Jadi IDUKA, misalnya IDUKA itu misalnya sudah mempunyai kurikulum ya, kurikulum itu bisa diangkat langsung. Misalnya seperti pembelajaran musik untuk Yamaha gitu kan sudah ada. Kemudian Telkom gitu ya. Telkom kan punya kurikulum, mereka dibawa ke SMK yang berbasis Telkom itu bisa. Tetapi kalau yang ada di Karawitan kayaknya yang ansih kurikulum memang belum ada. Tetapi yang ditempuh berarti yang kedua tadi harus melihat kondisi yang ada di luar. Mungkin untuk teman-teman Jogja, untuk teman-teman Surakarta, kita tidak hanya melihat Warga Laras saja, tetapi juga harus melihat yang lain di kelompok sanggar yang lain, dunia kerja yang lain seperti apa. Kemudian
bisa jadi untuk yang komposer untuk produksi rekaman itu yang kayak apa gitu kan, teman-teman juga kan juga harus tahu yang seperti apa. Itu jadi saya berharap ke depan memang teman-teman, tentunya teman-teman guru beserta dengan kami juga pendamping guru ya, bersama Widya Iswaranya kita harus menggali itu. Nah, salah satunya saya diajak ke sini itu senang sekali. Nanti berarti kan saya bisa menulis sesuatu yang nanti akan saya diseminasikan. Ngendikanipun Bu Agnes tadi bisa saya tangkap, kemudian bisa saya diseminasikan kepada teman-teman guru. Mari membentuk kurikulum. Oh, ternyata yang ada di Warga Laras itu seperti ini. Apakah sekolah mau diam saja, tetap terus dengan mata kuda tanpa melihat yang ada di luar? Iya, benar-benar. Tentunya enggak kan gitu. Nah, ini ada Warga Laras seperti ini. Kemudian nanti mungkin dari Sanggarjaya yang lain, Iduka yang lain seperti apa. Gitu. Jadi ke depan pendidikan saya salut sekali, memang harus ada combine antara kurikulum yang sudah dihasilkan oleh Jakarta, kemudian yang ada di Bali seperti apa. Yang ada di Jogja gitu ya, ditambahin Jogja, Idukannya gitu. Kalau dari Bu Agnes sendiri? Iya, mungkin harapannya ya memang di kurikulum sekarang untuk SMK vokasi itu 3 tahun ya, Mbak, Pak ya. Kalau dulu saya 4 tahun, Pak. Saya di SMK itu masih 4 tahun. Jadi dulu lulusan SMK juga saya, tapi 4 tahun. Jadi peluang untuk ngegulang profesinya itu memang cukup lama waktunya. Dan itu akan kelihatan ketika kita sudah lulus gitu. Nah, tapi sekarang ini dengan waktu yang singkat gitu kami berharap sih dari dunia bekerja begini ya, jadi mungkin siswa-siswa bisa memiliki skill yang mumpuni gitu ya Pak ya, tapi memang harus standar SMK, mumpuninya standar SMK seperti apa aja, karena kan sudah ada standarnya sendiri ya Pak ya, KKNI-nya. Nah itu sehingga ketika kita menerima lulusan gitu ya, itu bisa klik gitu ya dengan kebutuhan, meskipun memang harus ada trainingnya gitu ya, ada penyesuaian karena biasanya kan ada sedikit jumpingnya ya antara pendidikan dan dunia kerja, karena kadang-kadang ketika di dunia pendidikan itu pengadaan alat dan sebagainya itu kadang-kadang tidak bisa nututi yang sini terlalu cepat bergerak begitu, benar. Dan di sini ini nggak bisa cepat bergerak karena memang harus ada prosedur pemerintah yang memang harus diikuti bersama. Nah itu kadang-kadang itu yang jadi jumpingnya kadang-kadang ada di situ. Nah tetapi paling tidak secara dasar skill itu siswa sudah memiliki kekuatan dulu gitu ya Pak. Jadi misalnya kekuatannya di klasik ya itu akan sangat berguna ketika nanti teman-teman lulusan ini akan bergerak ke yang lebih kreatif atau kreasi, tetapi harus ada basic yang kuat dulu gitu. Basic yang kuat secara skill, karena ini vokasi ya skillnya itu harus mantap gitu ya. Jadi yang masuk sekolah itu juga harus tenanan gitu ya. Kalau orang dulu bilangnya getih gitu ya Pak ya. Iya benar-benar. Jadi nggak cuma gitu, asal masuk aja gitu, pengen ini tapi nggak ada motivasi untuk kesana gitu. Yang penting adalah tadi skill. Setelah itu yang selalu diajarkan oleh almarhum Seno juga disiplinnya ini juga harus punya dalam diri seorang seniman ya, nanti pengerawitnya seperti apa gitu, itu harus mempunyai 2 poin itu ya, agar nantinya juga bisa meneruskan mereka-mereka yang memang sudah berpengalaman dan nanti akan menumbuhkan bibit-bibit baru seniman-seniman di Yogyakarta dan juga Indonesia tentunya. Baik, terima kasih Bu Agnes dan juga Pak Sito yang sudah menemani saya bermain di Sanggar Seno ini, nanti bisa memotivasi teman-teman SMK juga agar mereka tetap punya spirit meneruskan cita-cita mereka tentunya. Baik, terima kasih atas kesempatannya.